Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Belajar Humanistik dan Penerapan dalam Pembelajaran, yang beranggotakan saya sendiri, Miftahul Jana, ada Febriana Nur Alipa, ada Lutfi Ajija, dan terakhir Febriana Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang psikologi humanistik. Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam pikiran yang muncul pada tahun 90-an dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Pada akhir 90-an, para ahli psikologi seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Karl Mostakas mendirikan sebuah asosiasi profesional yang berupa mengkaji secara khusus tentang berbagai keunikan manusia seperti tentang diri, aktualitas diri, dan kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat individualisme, dan sejenisnya. Secara keseluruhan, teori belajar dikelompokkan menjadi 4 kelompok, antara lain meliputi 1. Teori belajar behavioristik, 2. Teori belajar kognitif, 3. Teori belajar konstruktif, dan 4. Teori belajar humanistik. Psikologi analisa dianggap sebagai kekuatan pertama dalam psikologi yang awal mulanya datang dari psikologi analisa ala Freud yang berusaha memahami tentang kedalaman psikis manusia yang dikombinasikan dengan kesadaran pikiran guna menghasilkan kepribadian yang sehat. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian humanistik. Humanistik adalah gerakan filosofis yang menekankan pada nilai pribadi individu dan sentralisasi nilai manusia pada umumnya. Pendekatan humanistik terdapat kepribadian juga memperlihatkan tentang permasalahan etika dan nilai pribadi. Psikologi humanistik adalah paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Mereka tidak setuju dengan pendekatan-pendekatan lain yang memandang manusia hanya dari salah satu aspek saja. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa psikoanalisa melihat manusia sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan id, sedangkan kaum behaviorisme melihat manusia sebagai makhluk yang diatur di sekitar lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan. 4 ciri psikologi yang berorientasi humanistik. Yang pertama, memusatkan perhatian pada orang yang mengalami dan karenanya berfokus pada pengalaman sebagai fenomena dalam mempelajari manusia. Kedua, menekankan pada kualitas-kualitas yang khas manusia, seperti kreativitas, aktualisasi diri sebagai lawan dari pemikiran tentang manusia yang mekanistis dan reduksionistis. Ketiga, menyadarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur penelitian yang akan digunakan. Keempat, memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia, serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu. Selanjutnya ada pandangan humanistik. Teori humanistik muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap teori psikodinamik dan behavioristik. Para teoretikus humanistik seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dasar konflik-konflik yang tidak disadari maupun sebagai hasil pengkondisian yang sederhana. Teori ini menyiratkan penolakan terhadap pendapat bahwa tingkah laku manusia semata-mata ditentukan faktor di luar negerinya. Sebaliknya, teori ini melihat manusia sebagai aktor dalam kehidupan, bukan reaktor terhadap insting atau tekanan dalam lingkungan. Teori ini berfokus pada pentingnya pengalaman didasari yang bersifat subjektif dan self-direction. Selanjutnya, prinsip belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai cara belajar alami. Kedua, belajar terjadi secara signifikan jika materi pelajaran dirasakan mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, belajar menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai diri peserta didik. Keempat, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang kelima, belajar akan berjalan lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Belajar yang melibatkan peserta didik dapat memberi hasil yang mendalam. Keenam, kepercayaan diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk merawat diri. Yang terakhir, 7, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ajija. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran humanistik.
Pembelajaran humanistik menempatkan guru sebagai pembimbing dengan memberi pengarahan pada peserta didik agar dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai manusia yang unik. Maksudnya, itu bertujuan untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Guru perlu memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Lalu, peserta didik perlu melakukan sesuatu berdasarkan inisiatifnya dengan melibatkan pribadinya secara utuh yang mencakup baik perasaan maupun intelektualnya dalam proses belajar agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, peserta didik pun berperan sebagai pelaku utama atau adalah center yang memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Dalam artian, hanya dia yang tahu dan bisa memahami potensi diri, mengembangkan potensinya secara positif, dan mengurangi potensi diri yang bersifat negatif. Teori belajar humanistik itu beranggapan bahwa teori belajar adalah dapat dimanfaatkan asal tujuannya memanusiakan manusia untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta belajar secara optimal. Teori humanistik ini lebih terfokus pada semangat kemanusiaan selama proses pembelajaran, mewarnai metode-metode yang selalu diterapkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan 3 macam tipe belajar menurut Habermas. Yang pertama ada belajar teknis atau technical learning, yang kedua ada belajar praktis atau practical learning, yang ketiga ada belajar emansipatory atau emancipatory learning. Jadi yang pertama ini ada belajar teknis atau technical learning. Artinya, bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alam secara benar. Jadi, peserta didik mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan sekitar dengan baik. Lalu selanjutnya yang kedua ada belajar praktis atau practical learning, yakni sebagaimana seseorang dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungan sosialnya atau orang-orang di sekelilingnya. Nah, kegiatan belajar ini lebih mengutamakan interaksi yang harmonis antara sesama manusia. Untuk itu, bidang-bidang ilmu yang dibutuhkan itu berhubungan dengan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya itu sangat diperlukan. Tipe belajar yang ketiga itu ada belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Tipe belajar ini menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Maka dari itu, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultural tersebut. Nah, untuk itu, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan budaya dan bahasa sangat diperlukan dalam tipe belajar ini. Lalu, Habermas menganggap bahwa pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultural itu dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi, sebab transformasi kultural adalah tujuan pendidikan yang paling tinggi. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan. Yang pertama, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, indikator keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, sikap atas kemauannya sendiri. Yang ketiga adalah siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Kekurangan teori humanistik yaitu siswa tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Kesimpulan, teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Aplikasi dari teori belajar humanistik salah satunya guru sebagai fasilitator. Penerapan
Belajar humanistik ini tercermin dari peserta didik yang berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri, sedangkan guru berperan sebagai pendamping dan motivator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.